Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang hadis, ya, lughatul hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keutamaan zikir, ya. Silakan langsung dibuka saja kitabnya pada halaman ke-31. Ya, pada halaman 31 Al-Babu Hadiya wa Ishrun, bab ke-21. Fi fadilati zikrillah ta'ala, pada keutamaan zikir kepada Allah, ya. Kita maknain terlebih dahulu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi ilamul imani. Zikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah adalah tanda keimanan, ya, tanda keimanan. Wa bara'atum minan nifaqi, dan terlepas dari sifat munafik. Wa hisnun minasyaitani, dan benteng dari setan. Wa khirzun minan nirani, dan terlepas dari neraka atau terlindungi dari api neraka. Jadi pada hadis pertama ini bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah itu merupakan tanda keimanan kepada Allah. Kemudian berzikir di sini diartikan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain adalah terhindar dari sifat-sifat munafik. Sifat munafik ini salah satu dari penyakit hati. Ya, dalam hadisnya disebutkan zikrullah syifaul qalbi, zikir kepada Allah merupakan obat dari penyakit hati. Nah, salah satu penyakit hati adalah kemunafikan, ya, sifat munafik. Wa hisnu minasyaitan, dan benteng terlindungi dari godaan setan, karena ketika setan atau jin atau iblis yang dilaknat oleh Allah ketika itu meminta untuk menggoda manusia, kemudian Allah menggoda manusia, Allah pun mengiyakan, namun hanya hamba-hamba yang tidak mengingat kepada Allah. Artinya orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu akan terlindungi dari tipu daya setan dan juga terlindungi dari api neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, pada hadis kedua, afdalul zikrul khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Jadi zikir dibagi menjadi dua, ada zikir jahar dan juga ada zikir khafi. Zikir jahar itu yang seperti apa? Zikir jahar yaitu yang disuarakan, yang dikeraskan, ya. Kalau zikir khafi itu zikir yang tersembunyi, zikir yang di dalam hati. Di sini disebutkan sebaik-baik zikir khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang di dalam hati atau yang tersembunyi. Kenapa? Kalau zikir jahar dengan menguatkan suara itu akan membawa di situ ingin dilihat. Tetapi kalau zikir khafi, zikir yang tersembunyi, maka tidak ada yang tahu apakah dia sedang zikir atau tidak, sehingga yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan afdalul zikrul khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang tersembunyi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddul a'mali salasun, asyaddu yang paling keras, yang paling hebat suatu amal itu ada tiga. Zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah ala kulli halin, pada setiap situasi, pada setiap kondisi. Wa muwasatul akhi, dan menolong saudaranya, min malik, dari raja atau dari penguasa yang zalim. Wa insaful fakiril ba'isi, dan menolong seorang yang fakir, yang renta, yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan. Nah, di sini disebutkan ada tiga amal yang hebat, ada tiga amal yang catatannya itu berat, ya. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah di dalam kondisi apapun, baik dia sedang senang, sedang sedih. Kemudian saling menolong saudaranya dari
penguasa yang zalim dan saling dan membantu seorang fakir yang rentan. Waqala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah. Alamatu hubbillah, tanda seseorang cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah, cinta dengan mengingat Allah. Wa alamatu bu'dillah, dan tanda benci kepada Allah, bu'du dzikrillah, yaitu benci untuk mengingat Allah. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayati anillahi ta'ala, ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, idza zakarani, apabila menyebutku, wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan kedua bibirnya untuk menyebutku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala bil ghadati, berzikirlah kepada Allah di waktu pagi, wal asyiyi, dan di waktu petang. Afdalu min darbis suyufi, sebaik-baiknya afdalu min darbis suyuf, lebih utama dari memukul pedang di jalan Allah. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore, itu pahalanya sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Ya, jadi zikir yang paling afdal di dalam hadis ini disebutkan adalah dengan mengucapkan kata la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha, dan ingatlah Allah, zikran khamilan, yaitu dengan zikir khamil. Ya, kila, dikatakan wa ma zikrul khamil, dan apa itu zikir khamil? Qala az-zikrul khafi, yaitu zikir yang tersembunyi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadah afdalul ibadi, yang paling utama seorang hamba, darajatun indallah, kemuliaannya di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, az-zakirunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, atau orang-orang yang berzikir kepada Allah, katsiran, dengan banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairul dzikri, sebaik-baiknya zikir, zikrul khafi, yaitu zikir dengan sembunyi atau zikir khafi. Wa khairul ibadati akhfuha, dan sebaik-baik ibadah yang tersembunyi. Wa khairul rizki, dan sebaik-baik rizki, ma yakfi, yang cukup. Nah, inilah hadis-hadis yang disebutkan oleh pada kitab Lubabul Hadis fi fadilati zikrillah, pada keutamaan mengingat Allah. Silahkan dihafalkan 3 hadis dari bawah, ya. Uzkurullaha zikran khamilan, kemudian afdalul ibadi darajah, dan khairul zikri zikrul khafi.